Ya, oke. Terus untuk tadi sudah disinggung Pak Max ya, bagaimana masing-masing komponen yang ada itu sekarang sudah semakin berkembang dan AI juga ini ya sebagai rekan kerja kita untuk membuat konten gitu. Jadi bukan hanya dijadikan untuk hal-hal yang besar saja, tetapi dari apa namanya mencari referensi, menentukan jenis-jenis konten yang akan kita buat seperti apa, tipe-tipe konten yang akan kita buat seperti apa, sampai pada nanti ada saran, oh distribusi ini cocoknya masuk ke bagian yang mana, seperti itu. Nah, untuk itu kita melihat ya ada tipe-tipe konten dan juga kriteria-kriterianya. Jadi kalau konten tradisional kita melihat yang lalu-lalu, ada konten tradisional atau konvensional. Nah, dalam bentuk tulisan itu menjadi sajian utama media informasi yang pertama kali muncul. Kemudian berkembang ya saat ini menjadi konten yang bisa bisa dilihat, konten yang bisa didengar, yang bisa visualnya itu kita nikmati, tidak hanya sekedar tulisan yang banyak dan lain sebagainya, tetapi dikemas secara modern, dikemas secara modern yang berbentuk grafis, video, audio dan banyak jenis lainnya, e-book, infografis dan sampai kepada audio audio podcast. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, contoh-contoh konten yang ada, yaitu ada teks, terus kemudian ada artikel, ada blog, ada macam lain sebagainya. Nah, itu adalah konten-konten yang ada. Terus kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana konten-konten ini ya berbau-bau kekristenan ya Mas Dian ya? Iya, betul. Ini kalau kita lihat ya nih ya, tadi kan kita langsung spesifik langsung ke kriteria untuk konten Kristen gitu. Yang Hmm. pasti adalah Alkitabiah atau sesuai dengan prinsip Alkitab gitu. Jadi ini poin pertama dan nggak boleh dilupakan. Yang kedua itu masuk ke apakah konten ini berkualitas. Biasanya kita akan lihat dari segi isi, dari segi bahasa, lalu juga formatnya. Karena ini tadi seperti yang Nehi bilang ya, konten cukup luas formatnya, jadi kita perlu tentukan. Lalu yang ketiga itu apakah ini berguna atau memiliki pesan atau enggak. Dan ini biasanya ini memang kalau konten Kristen itu tujuan utamanya bukan bukan untuk entertainment gitu. Kalau kita lihat jenis-jenis konten atau nanti Bapak Ibu cari, itu salah satunya adalah entertainment. Tapi salah satunya lagi itu adalah edukasi. Nah, bagaimana kita bisa mengedukasi, kita membuat konten yang tujuannya adalah edukasi gitu, untuk mereka mendapatkan informasi yang benar dan jelas. Lalu yang keempat, terkait bahasa, bahasa pun harus disesuaikan dengan audiens, penggunaan bahasa ataupun pemilihan kata-katanya itu disesuaikan, dan seminimal mungkin tidak ada kesalahan dalam penulisan. Itu juga jadi salah satu kriteria. Lalu tak lupa untuk sumber dan referensi itu harus jelas dan benar, karena ada banyak sekali pemahaman-pemahaman juga yang keliru, jadi perlu dicek, di cross check, bahkan dicek berkali-kali apakah sumbernya ini kredibel atau enggak. Dan yang terakhir itu harus melalui proses penyuntingan lagi-lagi ya, bukan hanya penyuntingan dari segi tadi tulisan, tapi dari saat sudah jadi format misalkan grafis atau video itu pun perlu dicek kembali gitu.